أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas salah satu bentuk jual beli yang dilarang, yaitu jual beli buah-buahan atau hasil tanaman sebelum nampak bagusnya, sebelum nampak memang buah itu akan matang, atau seandainya itu padi sudah nampak berisi, sudah mulai menguning. Sebagaimana Nabi SAW tegaskan dalam larangan beliau, nah Rasulullah SAW an bai'il thimar hatta yabduwa salahuha. Nah, salahu as-thimar, bagusnya buah-buahan itu dilihat dari beberapa tanda. Apa saja Pak Mujahid tandanya? Sudah kelihatan mulai menguning apabila buah-buahan itu diketahui masanya, tuanya siap untuk dipetik. Nah, dengan menguningnya warna atau mulai memerah. Dan yang lain Nabi SAW juga sebutkan salah satu dhabit, apa yang dengannya kita ketahui suatu buah-buahan sudah boleh untuk diperjualbelikan walaupun masih di pohon. Apa Ilyas? Selain menguning, memerah, warnanya juga apa? Itu sudah hatta yashtad, yaitu sudah kelihatan berisi, jelas. Kalau itu biji-bijian, ya, an bai'il habbi hatta yashtad. Nabi melarang menjual biji-bijian sampai apa? Betul-betul kelihatan berisi. Kalau padi ya memang sudah kelihatan berisi, bukan lagi apa? Masih hijau belum berisi, tapi sudah berisi, memang diketahui nanti ini akan jadi padi. Nah, bukan tumbuhan yang hasilnya kopong. Atau ungkapan yang lain yang lebih jelas, mencakup lebih umum. Apa itu ungkapannya? Pak Agus? Taib, yaitu sampai berlalu waktu apa? Waktu penyakitnya, hatta tadhaba ahadu. Sampai berlalu waktu terkena penyakit. Dalam artian pada masing-masing tanaman kan berbeda-beda. Ada tanaman yang rawan tertimpa penyakit pada umur sekian-sekian. Tapi ketika sudah buah itu berumur sekian, ini sudah tidak akan kena penyakit lagi secara umumnya. Baik. Ini bentuk-bentuk salahul thimar wal hab.
bagusnya buah-buahan maupun biji-bijian. Makanya kemarin sistem yang banyak dikenal dengan sistem jual beli ijon, ketika binatang, ketika tumbuh-tumbuhan buahnya belum jelas nanti jadi buah atau tidak, ini dilarang di dalam syariat. Dikecualikan dari kondisi pelarangan ini satu keadaan, apa itu? Yang diperbolehkan jual beli walaupun belum jelas biji-bijiannya ini jadi atau tidak, seperti misalnya jagung. Jual beli tanaman jagung. Padahal jagungnya belum nampak, masih kecil-kecil, belum nampak ini nanti jadi berisi atau tidak. Tapi ada yang mau beli. Adapun kalau nanti belinya sekarang, tapi nanti panennya atau mengambilnya kalau sudah panen jagung, ini jelas tidak boleh. Kenapa? Karena belum tentu bisa panen. Tapi ada satu kondisi yang boleh. Kondisi apa, Mbak Subhana? Ketika jual beli saat itu langsung dipangkas dengan syarat langsung diambil. Dalam artian memang sengaja membeli pohonnya, pohon jagung, bukan untuk membeli jagungnya, tapi memang membeli pohonnya untuk pakan ternak misalnya. Memang mau dipangkas saat itu, ini boleh. Jadi harus dibedakan. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan terakhir di bab ini. Qala Imam Sa'di rahimahullahu taala wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau bi'ta min akhika thamaran fa asabathu jaihatun fala yahillu laka an ta'khudha minhu syai'a bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqq." Hadis rawahu Muslim. Nah, sekarang ikhwan, terkait masalah jual beli buah-buahan atau biji-bijian yang masih di pohon tapi qadarullah wa masya'a fa'al. Nah, ketika sudah ada kesepakatan jual beli, ada tiba-tiba musibah. Nah, yang dikenal dengan jaihah. Jaihah yang jamaknya hawaij. Apa itu jaihah? Perhatikan catatan kaki. Al-jaihatu hiyal afatul musta'salah allati dakhala li adamiyyan biha mithlu an yusibahu maradun aw bardun aw ya'kuluhu jarad wa nahu dzalik. Jaihah yaitu maksudnya adanya penyakit yang yang parah menimpa tanaman tersebut. La dakhala li adamiyyin biha, yang tidak ada campur tangan manusia padanya. Dalam artian tidak bisa manusia campur tangan sudah untuk mengatasinya. Bukan kesalahan dari bukan kesalahan dari yang merawat, bukan, tapi memang murni itu musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Tidak ada campur tangan ulah manusia pada penyakit yang menimpa tanaman itu. Contohnya seperti tertimpa penyakit, tiba-tiba terserang penyakit tanaman sehingga pada layu mati. Atau tertimpa cuaca dingin langsung kering mati. Nah, atau tiba-tiba semalam diserang oleh belalang. Belalang kalau 1-2 tidak masalah, tapi kalau sudah ribuan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala kirimkan belalang ini untuk menguji manusia, akan bisa hancur semua itu tanaman-tanaman. Nah, misalnya datang belalang, ya semuanya makan, rusak. Nah, ini namanya jaihah. Ini yang semisalnya. Baik. Nah, wa hadhil mas'alatu tusamma wad'ul jawaih.
Permasalahan ini ya diistilahkan oleh para fuqaha ikhwan. Nah, dengan apa? Dengan permasalahan wad'ul jawaih. Bentuknya bagaimana ini? Bentuk permasalahan wa suratuha an yashtariya syakhsun thamarata nakhlin aw ghairahu ba'dama bada salahuha. Berarti sampai di sini sudah memenuhi syarat, akhwan. Bentuknya seseorang membeli buah kurma, ya, atau yang lainnya. Setelah nampak solahnya, memang setelah nampak bagusnya ini sudah bisa dikira-kira nanti mungkin 3 hari lagi panen, dan memang sudah bagus, sudah kelihatan bagus, sudah menguning, sudah kelihatan kalau itu berupa biji-bijian sudah apa? Sudah mentes, sudah keras. Nah, tinggal manen. Wastahaqqal bai'u al-qimah wa khala bainahu wa bainah samarah. Maka di sini al-bai', pihak penjual sudah pantas untuk mendapatkan apa? Hasil penjualannya, dapat bayaran. Wa khala bainahu wa bainah samarah, dan dia melepaskan buah kepada pihak pembeli. Sudah silahkan, tinggal memanen, kapan? Tentukan harinya. Tapi qadarullah wa ma thumma asabatha jaihatun qabla akhdhiha. Kemudian ternyata tertimpa jaihah, tertimpa apa? Musibah, petaka. Sebelum dipanen. Fa innaha takunu min dhamanil ba'i. Maka dalam kondisi seperti ini, akhwan, secara syar'i hukumnya bagaimana? Kalau akad jelas sudah akad, ya kan? Sudah akad jelas, berarti penjual berhak mendapatkan duitnya, pembeli sudah dipersilahkan mengambil buahnya. Sudah terjadi kesepakatan. Tapi sebelum dipanen, pihak penjual belum memanennya, qadar Allah tinggal semalam ada musibah. Baik. Apakah itu tadi serangan belalang atau tiba-tiba semalam semuanya rusak dan seterusnya. Maka dhaman ini untuk siapa? Yang menanggung ini siapa? Fa innaha takunu min dhamanil bai' walil mushtari haqqu faskhil bai' wastirja'u ma dafa'ah. Haqqu faskhil bai' wastirja'i ma dafa'ah. Maka dalam kondisi seperti ini, akhwan, itu kerugian ditanggung oleh pihak penjual. Dan bagi pembeli punya hak untuk membatalkan jual belinya dan meminta uangnya dikembalikan. Baik, berdasarkan nas dalam hadis ini, seandainya engkau menjual kepada saudaramu suatu buah, kemudian tertimpa jaihah, musibah yang tidak ada campur tangan manusia padanya, maka engkau tidak halal untuk mengambil bayaran darinya sedikit pun. Ya kan? Kenapa? Karena pihak pembeli belum dapat apa-apa. Bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqqin, dengan alasan apa engkau mengambil uang saudaramu tanpa hak? Kenapa? Karena dia belum mendapatkan barang yang dibeli. Nah, ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan wad'ul jawaih, yaitu kewajiban atas penjual untuk menanggung suatu kerugian yang menimpa tanaman dikarenakan musibah yang menimpa suatu tanaman yang telah dijualnya tapi sebelum diambil oleh pihak pembeli. Baik.
Dan alasan secara akal, akhwan, kalau tadi secara syar'i jelas. Dan perlu kita ketahui dalil syar'i yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal yang sharih, akal yang sehat. Kenapa kok yang menanggung pihak pembeli? Ya dikarenakan konsekuensi dari jual beli, akhwan, sebelum barang diambil oleh pihak pembeli, maka barang itu apa? Harus dijaga oleh pihak penjual. Ya kan? Pihak penjual itu punya kewajiban untuk menjaga barang tersebut sampai diserahkan kepada pihak pembeli. Nah, maka ketika belum dipetik, ya sudah terjadi akad. Ini nanti saya petik 10 hari lagi. Nah, maka dalam waktu itu dhaman atas pihak penjual sampai datang waktu memanen. Nah, ketika terjadi musibah sebelum dipanen, maka ini berada dalam dhaman pihak penjual. Baik. Karena apa? Karena dialah yang secara syar'i berkewajiban untuk menjaga barang tersebut yang berupa buah-buahan atau biji-bijian yang masih berada di tanaman. Dan siapa saja yang dalam kondisi ini kemudian tidak mau mengembalikan, maka Nabi SAW menghukumi apa? Dia telah makan harta dengan cara batil, memakan harta saudaranya tanpa hak. Dan banyak manusia yang mungkin yang tidak mengetahui hukum ini, ya tadi tidak ingin mengembalikan. Aku alhamdulillah sudah tak jual, tidak peduli kerugian yang menimpa pembeli, padahal pembeli belum dapat apa-apa. Nah, ini keliru. Karena dalam kondisi seperti ini, pihak penjual wajib untuk mengembalikan hasil pembayarannya. Kemudian dalam kondisi ini ada pengecualian, dikecualikan dari hukum asal ini, yaitu hukum asal ini berarti tadi apa harus diperhatikan. Nah, ketika sudah selesai akad jual beli, nah barang misalnya padi, saya padi sudah apa selesai akad jual beli, kemudian sudah ditentukan, sampaikan ke pihak penjual, 2 hari lagi saya panen. Nah, berarti dalam waktu ini sejak akad sampai 2 hari ini menjadi apa? Tanggungan pihak penjual untuk menjaganya. Kata Allah, belum sampai 2 hari ada musibah. Nah, kebakaran umumkah atau yang lain musibah, hangus semuanya habis, yang tidak ada sebab dari apa? Tangan manusia, bukan pihak penjual yang menyengaja atau ada pihak lain yang menyengaja. Kalau ada pihak lain yang menyengaja, dhamannya atas pihak lain tersebut, dia wajib mengganti. Tapi ini musibah atau tiba-tiba banjir, waliyadzubillah, semuanya sudah tidak bisa lagi dipanen. Ini tadi berarti uang dikembalikan ke pihak penjual. Ya, uang dikembalikan ke pihak pembeli. Dikecualikan, akhwan, dari kondisi ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa yustathna min dzalika ma idza akhkhara al-mushtari jazzaha 'anil 'adah fa inna dhaman 'alaihi la 'alal bai'. Ya, dikecualikan dari hukum tadi apabila pihak pembeli mengakhir-akhirkan untuk memanennya sehingga keluar dari kebiasaan, apalagi sudah ada kesepakatan, nanti saya ambil 2 hari lagi. Sudah sampai 3 hari belum diambil, qadarullah ada musibah. Nah, seperti ini dhaman atas siapa? Dhaman atas ya pembeli sendiri, karena sudah mengakhirkan. Ya, dia sudah mengakhirkan. Baik. Ya. Fa inna dhaman 'alaihi la 'alal bai'. Jadi dhaman ini yang menanggung kerugian adalah pihak pembeli, bukan pihak penjual.
Fa idza qaddara anna al-mushtari tahawana fi jaddiha fi waqtil jadad atau fi waqtil judad hatta ja'a al-matar fa afsadaha fa hal yarji'u 'ala al-ba'i' la yarji' li'annahu huwa alladhi farrat. Sekarang dicontohkan akhwat. Maka apabila qadarullah ya, pihak pembeli ya nyantai-nyantai dia ya, menyepelekan waktu untuk manen dari waktu yang memang sudah ditetapkan, tapi dia sepelekan, nantilah santai saja, sampai tiba-tiba datang hujan lebat, akhirnya rusak ya, rusak hasil yang mau dipanen tadi. Ini kerugian ditanggung siapa? Apakah dikembalikan ke pihak penjual? Tentu jawabannya tidak. Tayyib, yang menanggung kerugian adalah pihak pembeli. Kenapa? Karena dialah yang menyia-nyiakan, yang menyepelekan penjagaannya. Tayyib. Jadi ini kondisi pengecualian apabila tafrid itu memang datang dari pihak pembeli. Nah, kurang penjagaan, penyepelean dalam apa? Menetapkan waktu untuk memanen misalnya. Nah, memang dari pihak pembeli, maka hadis tadi akhwan tidak berlaku dalam kasus ini. Contoh yang lain misalnya, nah, pihak pembeli memang sudah mau berangkat tapi sudah, nah, dia cari-cari orang tidak dapat. Ditetapkan cari orang yang memanen tidak dapat, atau cari mobil mengangkutnya tidak dapat. Akhirnya rusak barang-barang atau buah-buahan tersebut. Maka siapa yang menanggung Ali? Kondisi seperti ini yang nanggung kerugian siapa? Pihak? Kasihan pihak penjual, pihak pembeli. Nah, dalam kondisi ini tetap pihak pembeli. Kenapa? Karena dia yang salah. Nah, dia yang salah dalam hal tersebut. Seharusnya sudah dipanen, dia tidak memanennya. Ya. Jadi pahami hadis. Nah, kondisi yang pihak penjual menanggung kerugian, yaitu ketika sudah terjadi akad, kemudian sebelum dipanen pada waktu yang telah ditentukan, qadarullah ada jaihah, ada musibah. Maka dalam kondisi seperti ini pihak penjual yang menanggungnya, dan uang dikembalikan kepada pihak pembeli. Adapun kalau sebab rusaknya tanaman itu memang karena pihak pembeli yang menyepelekan waktunya kah, atau memang sudah waktunya tapi dia tidak bisa mendatangkan tenaga dan seterusnya, itu tanggungan pembeli sendiri, sehingga kerugian ditanggung oleh pihak pembeli, sehingga tidak masuk dalam cakupan hadis. Na'am, wallahu ta'ala a'lam.